warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian semua sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu ingin salah satu kalian dulu untuk memimpin doa supaya nanti kegiatan kita semoga dilancarkan. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya saja, Bu. Oh ya, baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai proses handling kita hari ini, alangkah baiknya kita baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin kita bisa berkenalan dulu ya, karena mungkin dari kalian itu tidak baku kenal ya, atau satu kelas semua ini? Tidak, beda-beda. Oke. Mulai dari Ibu saja ya dulu. Perkenalkan, Ibu namanya itu Sri Mulyani, biasa dipanggil Ibu Lia. Jadi kalian bisa menemui Ibu itu di ruang BK kalau misalnya ada keperluan. Mungkin dari sini dulu. Baik, perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Fatriawati, tapi lebih sering disapa dengan Ati. Selanjutnya. Saya Amalia Ramadhani, Bu. Teman-teman biasa manggil saya Amel. Ya. Saya Nurandari, Bu. Bisa dipanggil Bulan. Saya Nur Fadila, bisa dipanggil Pandu. Oke, baik. Ibu ingin bertanya apakah dengan posisi duduk seperti ini kalian semua sudah nyaman? Iya, Bu. Ya, sudah nyaman. Iya, Bu. Ya, baik. Oke. Sebelum itu Ibu ingin menjelaskan bahwa kegiatan ini itu adalah kegiatan pemberian layanan bimbingan kelompok. Nah, di mana tujuan bimbingan kelompok ini itu adalah untuk memberikan dukungan, pemahaman dan keterampilan kepada kalian semua, dan juga untuk memberikan pengetahuan kepada kalian bagaimana cara menyelesaikan masalah pribadi kalian ataupun dalam kelompok, serta meningkatkan interaksi sosial kalian sesama teman kalian gitu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, apakah kalian itu sering mengalami rasa malas? Iya, Bu. Sering, Bu. Sering. Mungkin keadaan seperti apa sih yang membuat kalian itu malas? Bisa mata pelajarannya, Bu. Ya, kita mata pelajarannya. Kalau Naulan? Kalau saya, Bu, gurunya, Bu. Kenapa itu gurunya? Dia menjelaskan, tidak dijelaskan, Ibu. Kalau cuma dikasih tugas, Ibu. Oh, cuma langsung dikasih tugas, Iya. tidak dijelaskan deh. Oh, Jadi malas belajar kalau begitu. Nah, jadi tujuan Ibu itu memanggil kalian di sini karena kalian itu pasti semuanya pernah mengalami rasa malas. Jadi Ibu di sini ingin memberikan kalian materi tentang bagaimana menghilangkan rasa malas tersebut. Nah, mungkin nih kita kesepakatan waktu dulu ya. Bagaimana kalau Ibu menggunakan waktu kalian selama 30 menit ke depan? Apakah tidak masalah? Tidak. Oke, baik. Kita mulai ya. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dan mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya mungkin. Yang pertama itu ada pengertian rasa malas. Nah, di mana rasa malas ini sebenarnya itu bukan sifat bawaan, tetapi tergantung diri seseorang. Nah, di mana rasa malas ini adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Seperti misalnya melihat tugas, malas mengerjakan tugas, mau pergi sekolah, malas ke sekolah, dan seterusnya. Nah, ada di sini rasa malas belajar itu muncul menjadi perasaan enggan atau kurangnya motivasi untuk belajar atau melakukan tugas-tugas akademis. Nah, biasanya itu juga Ibu sering dengar bahwa biasanya untuk menghilangkan rasa malas itu juga dipicu dengan motivasi kalian. Nah, biasanya kan kalian ini malamnya sudah janjian nih sama teman, besok kesini ya pulang sekolah, jadi kalian itu bakal semangat pergi sekolah pastinya kan?
Iya Bu. Ya, bilang sepulang sekolah kita ke sini ya. Jadi kalian semangat. Aku mau pergi sekolah, aku mau pergi sekolah. Karena kalau pulang sekolah, kalian pergi jalan-jalan ke sini. Begitu. Jadi di sini sebenarnya yang menyebabkan kemalasan itu terdapat dua faktor. Nah, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Nah, faktor internal ini itu berasal dari diri kalian sendiri. Kalau faktor eksternal itu berasal dari orang lain, seperti yang telah tadi Naula jelaskan bahwa merasa malas kepada gurunya. Nah, kan itu pemicunya dari orang lain toh. Ya, di sini mungkin kalian bisa berpendapat apa sih yang kalian apa sih dampaknya ketika kalian itu sering bermalas-malasan? Nilainya bisa menurun Bu. Oke, kalau Naulan malas biasanya apa yang didapatkan? Anu Bu, jadi tidak tahu pengetahuan, tidak tahu pengetahuan, tidak tahu materinya Bu. Jadi otomatis kalau ujian Bu nilainya anjlok karena saya malah belajar mata pelajaran Bu. Kalau nanti biasanya seperti apa? Nanti yang saya rasakan itu biasa akan jadi sifat bawaan sampai nantinya itu akan sebuah penyesalan karena ya begitulah Bu, karena pada saat proses pembelajaran karena faktor kemalasan itu kita tidak memperhatikan dan tidak mengetahui materi yang telah disampaikan, jadinya rugi datang ke sekolah buang-buang waktu saja. Kalau Nak Fadila mungkin ada juga yang mau disampaikan tentang apa yang dampaknya terhadap dirinya. Jadi bodoh. Oh, jadi bodoh ya karena tidak mengerti pelajaran sama sekali, malas belajar. Iya. Nah, memang dampak pertama itu akibat malas di sekolah itu pasti yang sangat berpengaruh itu tentang prestasi belajar. Nah, kadang juga ada itu karena ini terdapat kebiasaan buruk. Jadi ada bisa mempengaruhi mental dan emosi kalian. Nah, juga di sini Ibu ingin memberikan bagaimana cara sih agar malas belajar ini bisa terminimalisir. Nah, yang pertama itu kalian bisa menciptakan gaya belajar yang menarik. Nah, misalnya biasanya ada orang yang malas. Di sini kita bisa memancing rasa malas itu dengan adanya reward. Misalnya, kan kalau kalian malas itu otomatis akademisnya menurun. Nah, kalian itu bisa pancing bahwa kalau saya bisa menaikkan nilai saya seperti ini, saya bisa mendapat peringkat seperti ini, nilai saya tidak ada yang di bawah KKM, saya mau kasih reward diri saya seperti ini, misalnya beli sepatu yang ini atau ganti handphone yang keluaran terbaru. Jadi pasti kalian semangat begitu. Jadi kan kalian itu tidak pasti memikirkan kalau bermalas-malasan, otaknya pasti kalau saya bermalas-malasan nilai saya menurun, saya tidak bisa beli begini. Dan di sini juga peran keluarga juga sebenarnya sangat mempengaruhi, di mana dukungan keluarga baik itu orang tua ataupun saudara bisa mempengaruhi diri kita dalam menghilangkan rasa malas ini. Karena biasanya kalau kita merasa malas tapi ada dorongan dari keluarga kita, itu bisa terminimalisir. Misalnya ada anak nih yang tidak belajar, sibuk di kamarnya main HP atau rebahan, tidur, menonton dan sebagainya. Kadang ada orang tua yang gaya hidupnya itu memang sudah tertata. Jadi dia itu tetap konsisten menyuruh anaknya bahwa kamu itu harus belajar. Dia itu sudah memberikan tata tertib atau peraturan dalam keluarga tersebut. Nah, pola asuh seperti itu sebenarnya bagus diterapkan dalam keluarga untuk meminimalisir kejadian bermalas-malasan ini. Nah, di sini juga sebenarnya kadang malas belajar itu terjadi akibat
Karena biasanya kalian itu pasti dapat tugasnya banyak kan, pasti adalah tugas yang mudah, tugas yang sulit, ada juga yang mudah. Biasanya kalau kalian itu langsung mengerjakan tugas yang sulit, pasti kalian malas, pasti kalian langsung down, ih tugasnya sulit banget. Jadi kalian sudah tidak memikirkan tugas-tugas yang lainnya. Padahal ada tugas yang lain itu yang mungkin lebih mudah dan mungkin kalian bisa mengerjakan itu, tapi kalian sudah melihat tugas yang susah. Jadi saran itu kalian itu memprioritaskan tugas yang memilih yang mana tugas yang levelnya itu rendah. Jadi kalian tidak langsung memikirkan hal yang mungkin kalian tidak bisa lakukan. Jadi kalian bisa mulai dari bawah dulu, kemudian yang sedang-sedang, kemudian kalian mengerjakan yang paling sulit. Begitu. Mungkin kalian juga bisa menerapkan hal-hal lain dalam hidup kalian yang mungkin menurut kalian itu hal ini bisa menghilangkan rasa malas kalian. Nah, juga ada juga nih tips di mana kalau belajar memang biasanya orang jenuh. Jadi biasanya metode belajar yang efektif itu misalnya belajar 10 menit, kita bisa istirahat misalnya 3 atau 5 menit. Lanjut lagi belajar 15 menit, kemudian kita bisa istirahat terlebih dahulu. Karena kalau kita belajar terus menerus sampai misalnya 1 jam belajar tidak ada istirahat, nah itu bisa membuat kita saya sudah capek belajar, saya sudah bosan, saya sudah malas belajar, udah deh. Nah kalau itu gaya belajar seperti itu bisa membuat kita belajar dengan waktu yang sedikit. Kalau kita itu belajar dengan kayak di jeda-jeda, istirahat belajar, itu bisa membuat kita menambah jam belajar kita. Nah, mungkin cuma itu dari Ibu. Dan mungkin ada dari kalian yang bisa kalian kayak ceritakan pengalaman kalian tentang belajar, bagaimana kalian kalau malas dan apa yang kalian lakukan atau apa yang dilakukan baik di sekolah maupun di rumah. Mungkin ada yang mau bercerita begitu? Ya, silahkan. Jadi Bu, ketika saya mungkin mengerjakan tugas dan saya rasa saya tidak bisa mengerjakan tugas ini, lalu saya tinggalkan dulu sejenak dan mencari kayak ibu seperti ibu bilang motivasi belajar kan. Lalu saya buka Igra atau cari sesuatu yang lucu, dan jika saya sudah menemukan itu, saya lanjut memutar musik untuk menaikkan mood belajar saya. Saya juga Bu ingin berbagi cerita pengalaman saja Bu, tapi saya mau mengetahui bagaimana pandangan Ibu mengenai pengalaman yang saya rasakan pada saat proses belajar. Jadi saya ini Bu biasanya kalau belajar itu pada mata pelajaran tertentu saya kadang merasa jenuh di dalam proses pembelajaran tersebut, dan saya juga itu pada saat jenuh saya sengaja mengambil posisi duduk paling belakang karena kebetulan juga guru mata pelajarannya itu acuh tak acuh melihat siswanya apakah kita mendengarkan atau tidak. Jadi saya memang mengambil posisi di belakang karena gurunya juga tidak peduli kalau saya di belakang itu tidur atau cerita-cerita dengan teman sebangku saya. Jadi saya mau mengetahui pandangan Ibu bagaimana solusi untuk kejenuhan yang saya rasakan itu, karena gurunya juga itu tidak acuh untuk melihat kelakuan saya di kelas pada saat saya merasa jenuh di dalam kelas itu. Mungkin sedikit menambah informasi ya, apakah guru ini memiliki metode pembelajaran yang membosankan? Tidak memiliki kayak metode pembelajaran yang asik sehingga membuat anak-anaknya itu semangat untuk belajar. Iya, metodenya itu Bu kurang menyenangkan menurut saya, karena metodenya itu dia masuk
ya absen, setelah itu memberikan tugas dan dia hanya duduk di atas saja menunggu sementara kita menyelesaikan tugas itu. Jadi saya merasa pembelajarannya itu kurang. Oke, baik. Mungkin berdasarkan dari cerita Naati, boleh Ibu tahu dengan mata pelajaran apa? Biasanya itu mata pelajaran seperti mata pelajaran PKN, pelajaran sejarah. Ya, untuk itu metodenya hampir sama itu Bu, yang dua mata pelajaran itu. Mungkin untuk saat ini Ibu akan berbicara dulu dengan kepala sekolah ataupun guru tersebut. Ibu akan membicarakan bahwa apakah ibu tersebut bisa menambahkan metode-metode pembelajaran yang menarik dalam proses pembelajarannya, sehingga anak-anak yang mengikuti kelasnya tersebut dapat aktif atau dapat mengikuti pembelajarannya dengan semangat. Karena biasanya metode pembelajaran guru bisa membuat seseorang itu betah belajar ataupun malas belajar. Jadi ibu juga akan berbicara kepada pimpinan bagaimana menurut dia solusi yang mungkin juga bisa diberikan kepada guru tersebut, sehingga karena mungkin bukan hanya Naati ya yang bisa mengalami hal ini, mungkin banyak dari teman kelas Naati yang mengalami hal yang serupa, merasakan hal yang sama. Jadi ini akan membuat pembelajaran tidak efektif. Jadi terima kasih atas ceritanya. Ibu akan mengevaluasi hal tersebut. Oke, baik. Karena mengingat waktu kita tinggal beberapa menit lagi, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan kepada kalian terlebih dahulu LKPD. Mungkin kalian bisa mengisi kertas yang akan Ibu bagikan, dan kalian bisa mengumpulkannya sebelum pulang sekolah nanti ya. Baik Ibu. Mungkin sekian dapat disimpulkan ya bahwa kebanyakan dari kalian ini pernah mengalami kemalasan dalam belajar, sehingga kalian ini perlu mencari metode atau gaya belajar yang menurut kalian itu menarik sehingga bisa menghilangkan rasa kemalasan tersebut. Mungkin cukup sekian proses konseling kita kali ini. Ibu harap kalian bisa terus bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan nantinya bisa terus konsisten dalam prestasi dan pendidikan selanjutnya. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Saya permisi Bu. Ya.